Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eni Haryani Bahri MA sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar ekonomi dan keuangan syariah serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Adel Safira, mahasiswa dari program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran Alami Tanpa Promosi, Studi Kualitatif Elemen Place dan Promotion pada Mipaksit Katakanlah. Latar belakang masalahnya, yang pertama, banyak usaha kuliner menggunakan promosi aktif, seperti memanfaatkan sosial media sebagai alat promosi dengan jangkauan yang lebih luas. Lalu, Mipaksit Katakanlah tetap sukses tanpa promosi, dan itulah yang akan saya teliti. Tidak berada di lokasi strategis, seperti tidak berlokasi di tengah kota, namun pengunjungnya tetap ada. Lalu, mengandalkan pemasaran alami atau word of mouth penting untuk dikaji sebagai strategi alternatif UMKM. Identifikasi masalah, tidak melakukan promosi aktif, lokasi tidak strategis tapi ramai pengunjung, menu dasar tanpa inovasi, di mana saat pelaku usaha lain berusaha membuat macam-macam variasi menu, Mipaksit Katakanlah hanya fokus menjaga kualitas dan rasa yang konsisten pada produk mereka. Selanjutnya, harga normal tetap menarik. Dan yang kelima, lonjakan pengunjung saat momen khusus, misalnya hari Lebaran juga hari kemerdekaan. Pengunjung pasti membludak meskipun pelaku usaha tidak melakukan promosi seperti diskon, paket spesial, dan sejenisnya. Dan terakhir, mini penelitian terkait strategi alami ini. Batasan penelitian fokusnya pada Mipaksit Katakanlah yang berada di wilayah Aceh Timur dengan variabel place dan promotion untuk saya lagi. Lalu metodenya kualitatif deskriptif dengan waktu penelitian 4 bulan, yaitu dari bulan April hingga Juli 2025. Respondennya merupakan pemilik, karyawan, dan pelanggan. Lalu berarea di Idiraya. Rumusan masalahnya, pertama strategi plus Mipaksit Katakanlah. Yang kedua, bagaimana mempertahankan pelanggan tanpa promosi. Dan yang ketiga, faktor keberhasilan pemasaran alami. Dan yang keempat, pola word of mouth marketing. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah tujuan yang umum, analisis strategi pemasaran alami, place dan promotion. Yang secara khusus, identifikasi strategi place, analisis keberhasilan tanpa promosi, dan temukan faktor pendukung, lalu analisis word of mouth. Manfaat penelitian ini ada tiga. Yang pertama teoritis, yaitu kontribusi teori marketing mix, praktis, rujukan UMKM dan kebijakan, juga metodologis, model analisis strategi alami. Landasan teorinya yang digunakan di sini adalah marketing mix 4P dengan yaitu produk, price, place, dan promotion dengan fokus utama pada place dan promotionnya. Juga UMKM kuliner tradisional sering mengandalkan kualitas dan word of mouth dengan promotionnya, komunikasi untuk mempengaruhi konsumen, organic promotion, promosi dari kepuasan pelanggan, place, aksesibilitas, kenyamanan, dan suasana. Penelitian terdahulu, marketing mix itu berpengaruh terhadap minat pembeli menurut Hidayatullah pada tahun 2021. Promosi alami efektif di bisnis kuliner tradisional, lalu belum banyak fokus pada strategi alami tanpa promosi aktif. Kerangka teoritis, kombinasi dari place dan promotion juga word of mouth. Lalu strategi alami muncul dari kepuasan dan pengalaman pelanggan. Juga place-nya lebih dari sekadar lokasi fisik, di mana suasana toko yang lapang dan nyaman membuat pelanggan betah dan selalu kembali lagi ke toko itu. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi Mipaksit Katakanlah yang berada di Idiraya, Aceh Timur dalam rentang waktu April hingga Juli 2025 dengan subjek 2 pemilik, 3 karyawan, dan 10 pelanggan. Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi visual dan catatan lapangan. Dengan teknik analisis data yang pertama, model Miles dan Haberman. Dengan reduksi data, penyajian data, dan peralihan kesimpulan. Lalu yang kedua ada analisis tematik, yaitu identifikasi tema utama dari wawancara dan observasi. Penutup, penelitian ini diharapkan memberi wawasan baru bagi pelaku UMKM. Strategi alami bisa menjadi solusi efisien di tengah keterbatasan biaya promosi. Word of mouth terbukti jadi kekuatan utama pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Yang pertama, apa yang mendorong saya untuk memilih topik ini? Saya menemukan fenomena unik pada usaha kuliner di
pangsit Atakana, di mana pelaku usaha tidak melakukan promosi aktif dan lokasinya yang tidak tergolong strategis. Usaha ini tetap ramai pengunjung dan cukup sukses. Hal ini menarik perhatian saya karena bertentangan dengan teori pemasaran pada umumnya yang menekankan pentingnya promosi. Yang kedua, apa masalah utama yang ingin saya selesaikan melalui penelitian ini? Masalah utama yang ingin saya selesaikan adalah bagaimana mie pangsit Atakana mampu bertahan dan menarik pelanggan tanpa menggunakan promosi aktif dan tanpa lokasi yang strategis. Yang ketiga, apa perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya? Perbedaan utama penelitian saya dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya umumnya membahas pengaruh marketing mix secara keseluruhan atau efektivitas promosi aktif. Sementara itu, penelitian saya secara khusus meneliti strategi pemasaran alami tanpa promosi aktif yang belum banyak dikaji. Saya juga ingin menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman langsung dari pemilik, karyawan, dan juga pelanggannya. Yang keempat, mengapa saya memilih metode penelitian tersebut? Bagaimana saya mengumpulkan data? Saya memilih metode kualitatif deskriptif karena saya ingin menggali secara mendalam bagaimana dan strategi yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Metode ini memungkinkan saya untuk memahami konteks dan alasan dibalik keputusan bisnis mereka. Untuk mengumpulkan data, saya menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi agar informasi yang saya peroleh lebih kaya dan menyeluruh. Dan yang terakhir, apa manfaat penelitian ini baik secara akademis maupun praktis? Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori marketing mix, khususnya pada elemen sales dan promotion dalam konteks promosi alami. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dana promosi. Mereka dapat mempertimbangkan strategi alami berbasis kepuasan pelanggan dan word of mouth sebagai alternatif promosi yang efektif dan hemat biaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.